Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on kembali, yang dimana pada kesempatan kali ini saya diminta untuk melakukan pengujian klien dari klien ke server ya. Menuliskan setiap langkah yang diminta pada user stories. Lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Oke, kita masuk ke dalam skenario pertama ya. Skenario pertama, kita disuruh untuk memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server flash. Hasil yang diharapkan, file database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi dbCreateAll dan seed database sukses mengeksekusi data dummy awal. Oke, kita masuk ke dalam pengujiannya. Di sini saya sudah menyiapkan um, dua terminal. Nah, di mana di sini berfungsi untuk klien dan di sini untuk server. Untuk pengujian pertama, kita akan menghapus database yang ada di dalam folder. Ini ya, kita hapus. Lalu kita diminta untuk menjalankannya. Nah, jika jika ini berhasil, maka yang diminta pada yang diharapkan pada user tadi itu berhasil ya, berhasil kita jalankan. Nah, seperti ini. Oke, itu berhasil. Lalu kita masuk ke dalam penolakan akses akun tidak terdaftar, menjalankan klaim app, lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Client app menampilkan pesan error atau respon kode 401 dari server dan menolak masuk ke menu utama. Nah, karena kita sudah menghapus database sebelumnya, yang sebelumnya itu kita sudah menambahkan admin beberapa nama admin, yang dimana itu bisa dijalankan dalam klien ya. Tapi karena sudah dihapus, kita hanya menggunakan uh, nama admin yang sudah kita setting di kode kita. Yang dimana kalau misalkan kita lihat di kode kita, di sini kita setting admin user dengan nama admin, lalu dengan password admin 123. Yang dimana di sini sudah dalam berbentuk token JWT ya. Kalau misalkan kita menjalankannya di dalam Postman. Oke, masuk ke dalam pengujiannya. Nah, di sini kita coba menggunakan nama yang sudah saya masukkan sebelumnya di database sebelumnya yang sebelum kita hapus. Dengan nama Kole dengan password 123456. Nah, jika kita menjalankan ini di database sebelumnya, sebelum kita hapus, itu dia akan masuk ke dalam menu. Dia akan menampilkan kita berbagai macam menu. Tetapi jika tidak terdaftar, dia akan menghasilkan penolakan atau pengembalian kata dengan 401. Nah, seperti ini. 401. Jika kita memasukkan dengan yang benar, maka output yang kita dapat itu akan seperti ini. Apa tadi? Admin 3. Nah, ini jika kita berhasil menjalankan dengan yang sudah kita daftarkan atau membawa dengan sheet database yang kita tanam di dalam kode.
Oke, berhasil. 1 dan 2 berhasil. Ini lolos ya, lolos. Lalu login sukses dan token saving viewer. Login sebagai role viewer, login berhasil. Aplikasi klien masuk ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita masuk ke dalam yang sudah kita masukkan dengan nama dan role yang sudah kita masukkan, nama, role, dan password yang kita tanam di kode, dia otomatis akan menampilkan token JWT. Coba kita masuk sebagai viewer ya. Tadi diminta saya viewer. Viewer sama saja dengan viewer sebelumnya, dengan admin sebelumnya, viewer 1 2 3. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia akan otomatis mendapatkan dia akan otomatis mendapatkan token JWT-nya. Jika kita uji coba ya, coba boleh uji coba di post login. Nah, ini sebelumnya ya, viewer 1 2 3 viewer. Nah, yang kita akan dapatkan itu akan seperti ini, token seperti ini yang sudah tersimpan di dalam database lokal kita. Oke, menurut saya yang ketiga sudah cukup ya. Lolos. Lalu masuk ke dalam yang keempat. Yang keempat adalah hak akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif, memilih menu View All Notes. Viewer yang klien app berhasil menampilkan table note perangkat yang rapi, data dari hasil seeding yang kita tanam, dan terminal server flash mencatat log masuk HTTP get notes npm 200 npm kita uji coba dengan memasukkan viewer dengan memasukkan 1, dan yang akan kita dapat adalah note-note yang sudah kita tanam di dalam sheet kode yang kita tanam secara manual ya, seperti ini. Lalu mendapatkan get notes npm. Oke. Ini masuk ke keempat. Karena harus menampilkan data perangkat yang rapi ya, seeding 200 sesuai ya. Oke, menurut saya sini sudah lolos dan masuk ke dalam kelima, yaitu pemblokiran aksi manipulasi viewer. Masih menggunakan akun viewer, memaksa memilih menu kontrol node untuk mengubah status perangkat. Klien app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk HTTP put notes npm. Akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Oke, ini kita berarti masuk ke dalam update data ya. Ini kan pesan penolakan. Mengubah status perangkat. Kan? Jadi kita masuk ke sini. Masih dengan akun viewer, role viewer. Kita mencoba untuk mengupdate data yang dimana kita memilih menu 3.
lalu kita enter. Nah, akses ditolak, hanya admin yang dapat mengubah node. Ini jika di dalam menu. Jika di dalam sini itu akan mengembalikan get. Oh, enggak ini ya. Nggak kelihatan di sini ya. Coba kita ubah di ini apa nih? Di post ya. Di sini. Kalau tidak salah sih notes ya. Notes. Salah. Ini yang benar put. Di sini kita menggunakan put ya. Put. Kita ambil dulu tokennya. Jadi sesekali kalian menggunakan token yang kadaluarsa. Karena kalau misalkan kadaluarsa, dia akan mengembalikan seperti ini. Nah, token has expired atau forbidden. Unauthorized. Seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam body-nya. Kita ubah menjadi maintains. Ini sebelumnya apa? Sebelumnya aktif ya. Di sini aktif. Di sini coba kita ubah menjadi maintains menggunakan role viewer. Apakah bisa atau tidak? Yang diharapkan sih penolakan ya. Mari kita coba. Nah, forbidden. Sesuai yang diharapkan ya. Dia akan menolak permintaan manipulasi dari role viewer. Dimana yang hanya bisa akses adalah admin saja. Oke, pemblokiran akses viewer. Oke, masuk. Lalu kita masuk ke dalam session management, logout dan token clearing. Memilih menu logout pada client app. Client app langsung melempar user kembali ke menu awal login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Oke. Jadi kita disuruh untuk logout dan kita melihat apakah token itu masih bukan token ya, apa sih ya, menu role itu masih ada di tampilan via klien atau tidak ya, seperti itu saja. Nah, jika begini artinya kita sudah mengembalikan token dan apa namanya, kita sudah mengembalikan token JWT di dalam variabel memori yang sudah kita anu itu terhapus. Jadi kalau misalkan kita mau masuk lagi, kita harus menggunakan kode JWT kembali, token JWT kembali. Oke, menurut saya sudah ya. Lalu masuk ke 7, yaitu login sukses administrator. Melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil seeding. Login sukses klien app, masuk ke menu utama dengan akses penuh administrator jaringan terbuka. Jadi di sini kita disuruh untuk masuk ke dalam role admin ya, role admin saja sampai tampilan menu. Oke, lalu login admin 123. Nah, cukup seperti ini. Lalu kita lanjut ke sesudahnya akses menu utama jaringan terbuka. Sudah ya. Maksudnya admin jaringan terbuka itu berarti semua
yang ada di dalam menu ini bisa kita gunakan, bisa kita akses semua. Kita bisa view all node, kita bisa add node, kita bisa update node, kita bisa delete node, kita bisa add telemetry, view logs. Kalau misalkan di situ disuruh kita menerapkan bukti nyata, kita bisa melihatnya seperti ini. Nah, active maintenance ini oke lah, ini masih seperti Beaver tadi. Lalu kita masuk ke add node. Nah, add node kita bisa add dengan nama node. Ini misalnya nama node-nya itu apa ya? Nama node nama Ilham node. Oh, jangan Ilham. Paat node. Nah, lokasi itu kita di Kemiling lah, Kemiling. Status inactive untuk sekarang ya. Inactive. Nah, node berhasil ditambahkan. Yang dimana fungsi add node di admin itu berfungsi. Lalu update node, kita bisa mengupdate node. Kalau misalkan kita lihat, berarti ini kan kalau misalkan satu itu kita sensor suhu, dua itu sensor kelembapan, yang dimana part node itu masuk ke 3 ya, berarti kita masuk ke 3, update node dengan ID node 3, status barunya adalah aktif. Nah, node berhasil di-update. Oke, yang di viewer tadi nggak bisa, tapi di admin itu bisa. Lalu kita langsung ubah, langsung kita hapus aja ya di file yang udah kita tambah. Jadi di sini hapusnya itu bisa kita menggunakan delete node, ID node itu kita masukin yang ketiga tadi. Nah, berhasil dihapus, berfungsi. Lalu add telemetry, ID node. Kalau misalkan yang kita masukkan yang data maintenance itu kita kan mengeluarkan output penolakan sistem sedang maintenance seperti itu. Kita masukkan yang satu aja ya, yang masih aktif dengan temperatur 255 dan humidity 60. Bisa apakah bisa? Nah, bisa. Lalu kita bisa melihat view telemetry dengan ID node 1 dan output yang keluar seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke view logs. Kita bisa melihat logs pemanggilan apa saja yang sudah kita gunakan, yang dari kita get, put, delete, dan post. 7. Nah, kita bisa kelihatan di sini ya, add, delete, update, create. Nah, seperti itu. Ini maksudnya, menurut saya maksud terbuka itu seperti ini. Oke, masuk ke dalam 8. Eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memilih menu control node, masukkan ID node 1 yang awalnya bersatu aktif, lalu ubah status operasi menjadi maintenance. Client app menampilkan status sukses terupdate. Terminal server mencatat log request masuk HTTP put nodes. Oke, berarti di sini kita melakukan pengujian seperti tadi ya. Yang harusnya kita nggak uji, tapi kita uji lagi, nggak apa-apa. Ini dengan yang tadinya aktif kita coba ubah jadi maintenance. Berarti di sini saya nggak mau ubah yang ada di sheet, bukan sheet, benar? Sheet database, benar, sheet database yang sudah kita tanam sebelumnya. Tapi kita buat node baru saja, yang dimana kita buat seperti tadi. Kita buat nggak ya? Kita buat aja ya. Oh, nggak usah. Kita coba yang ini aja, yang kita masukkan aja yang tadi ya. Coba. Tadi diminta di mana? Awal bersatu aktif. Oh, kita di sini disuruh untuk update node ya. Yang kita ubah tadi itu berarti yang nggak berubah ada di 1 ya, aktif. Ya, jelas seperti ini ya. Nah, ini kan aktif nih, di sini nih. Daftar node,
active. Di sini saya akan mengubahnya menjadi maintain seperti kemauan user 8. Update note ya. Update. Pilih node 1. Status baru maintenance. Nah, seperti ini. Berhasil di update. Kita lihat. Status maintenance. Kita masuk sini. Put nodes masuk ya. Sini ya. Berhasil. Terus saya cukup. User 8 kita lolos. Lalu 9 pembuktian otomatis audit trail. Memilih menu view system logs pada client app. Muncul baris log baru di tabel paling bawah membuktikan bahwa aksi di US 8 tercatat secara otomatis. Nah, ini sudah kita lakukan juga sebelumnya, tapi kita coba lagi aja. Nah, yang barusan kita masukkan tadi itu adalah create node. Create node ini kita bisa baca dari atas sebenarnya. Nah, ini kita melakukan update node. Oke, clear. Masuk ke dalam pengujian logika bisnis, proteksi maintenance. Memilih menu view node telemetry, lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance lalu hasil dari US 8. Ini dia. Karena sebelumnya kita sudah menambahkan, saya juga belum baca ya yang bawah ini. Jadi karena saya sebelumnya itu sudah menambahkan dengan humidity berapa tadi? 25 ya. Humidity 25 sama temperatur 25 sama humidity 60. Ini ya. Ini yang pas belum berubah jadi maintenance. Ini masih aktif. Jadi masih bisa dilihat seperti ini. Nih, hasil output tuh kalau berhasil tuh seperti ini ya. Bener nggak? Bener. Ya, bener. Nah, kalau misalkan kita ubah, setelah kita ubah, terus kita coba masuk lagi, gimana kelihatannya? Coba kita masuk ke 6.1. Nah, error access denied, node is under maintenance, yang dimana penolakan yang kita terima itu adalah status si klien, bukan status klien, status node yang tadinya aktif terus diubah menjadi maintenance. Terus kita coba cek yang dimana node itu maintenance, ya akan menghasilkan output seperti ini, node is under maintenance, seperti ini. Ini kode saya sedikit bukan sedikit bermasalah ya, tapi kayak kurang rapi aja. Harusnya access denied, node is under maintenance. Nah, seperti kayak gitu aja teran. Atau enggak kayak tidak bisa diakses karena node ini sedang maintenance. Nah, seperti itu. Jadi karena kode saya sedikit ini ya kurang rapi. Nah, dan penolakan dari server juga seperti ini. 403. Oke. Sedang maintenance. Oke. Masuk ke dalam 11, simulasi server crash, jaringan putus. Biarkan CLI dan klien app tetap nyala, mahasiswa berpindah ke terminal server flash lalu mematikan server secara paksa. Klien app tidak boleh crash atau keluar dari error. Nah, kita coba ya. Sebelumnya sih dalam pengujian saya belum tahu, saya lupa ya berhasil atau tidak. Coba kita di sini kita kontrol C, kita berhenti paksa, lalu kita coba masuk ke dalam view all. Nah, server tidak dapat dihubungi, yang dimana kalau misalkan server kita matiin itu permintaan si klien tidak akan sampai ke server karena server mati. Tidak ada yang dapat menerima si pesan dari si klien. Tidak
Ini harusnya kalau misalkan kita bukan tidak menimbulkan apa ya bahasanya, jika kita setting ke menu, bukan menu, tidak kita setting outputnya tidak melakukan crash, ia akan crash secara langsung, kayak langsung ini layar terminal yang ini itu akan keluar dengan sendirinya, bukan keluar, merah merah seperti ini ya, bacanya error. Nah, seperti itu. Karena sudah dilakukan penanganan, makanya di sini kita tidak seperti itu, tidak keluar crash yang saya jelaskan tadi. Kalau misalkan kita lihat dari kodenya, di klien apa saya dicari app, nah ini ya, try accept server tidak bisa dihubungi. Jadi dibungkus, semua ini dibungkus di dalam try accept seperti itu. Oke, menurut saya selesai. Lalu masuk ke recovery dan reconnection system. Nyalakan kembali server flash di kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Klien otomatis kembali auto recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data table inventaris secara normal. Sebelum kita keluarkan belum. Oke, kita berarti masuk ke dalam servernya kembali. Lalu kita meminta view all nodes. Nah, hasil kembali seperti semula. Oke. Karena menurut saya di user ini sudah cukup ya, dan semua sudah dijalankan, menurut saya video kali ini cukup sampai kali ini saja. Maaf jika ada kesalahan kata atau minim penjelasan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.